Halo, senang sekali kita dapat kembali belajar Alkitab. Kali ini pelajaran Alkitab yang akan kita pelajari berjudul Pangeran yang Menjadi Gembala. Kira-kira kalau kita menebak cerita siapakah ini? Benar, ini adalah cerita mengenai Musa. Musa tadinya adalah seorang pangeran, tetapi karena kesalahan yang dia lakukan, dia harus melarikan diri dan menjadi seorang gembala. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Suatu hari, Musa melihat seorang Mesir memukul budak Yahudi. Walaupun Musa dibesarkan dan dididik sebagai pangeran di istana Firaun, ia tetap menyadari bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah keturunan Yahudi asli, dan dia berpikir harus menolong sesama Yahudi. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia yakin tidak ada seorang pun yang melihat. Maka Musa menyerang orang yang memukul budak itu. Dan perkelahian itu berkelanjutan dengan matinya orang Mesir itu. Ketika dia sadar bahwa dia telah salah, akhirnya dia berusaha untuk menguburkan orang Mesir itu. Supaya tidak ada yang melihatnya. Namun, hari berikutnya, Musa melihat dua orang Yahudi bertengkar. Dan ia berusaha untuk melerai mereka agar jangan bertengkar. Dan ketika dia melakukan itu, seorang berkata, "Apakah kamu akan membunuhku seperti engkau membunuh orang Mesir?" Musa jadi takut. Oh, rupanya ada yang mengetahui atau ada yang melihat ketika dia membunuh orang Mesir. Dan dia takut hal ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang mengetahui tentang kejadian kemarin. Dan ternyata Firaun pun sudah mengetahuinya. Karena kejadian ini akhirnya Musa harus melarikan diri menyelamatkan dirinya. Dia takut akan dihukum. Sehingga dia pergi ke suatu tempat bernama Midian. Nah, pada waktu berada di Midian, Musa beristirahat di sumber air pada saat itu, di sebuah sumur. Ada anak-anak perempuan daripada Imam Midian mengambil air untuk ternak-ternak ayah mereka. Tetapi ketika gembala-gembala lain berusaha untuk mendorong perempuan itu ke samping, karena ada orang lain yang mengganggu perempuan-perempuan ini, maka Musa yang berada di situ melindungi dan menolong perempuan itu. Inilah perkenalannya terhadap perempuan di Midian. Pada saat itu dikatakan, "Engkau kembali lebih awal, Rehuel." Kenapa? Kata ayahnya. Ketika anak-anak itu menjelaskan mengapa ia berkata bahwa orang laki-laki itu ke sini, Musa tinggal dengan Rehuel yang juga disebut ayahnya Jitro. Nah, Rehuel membawa daripada Musa ke rumahnya, bertemu dengan orang tua daripada Rehuel. Di sanalah Musa tinggal. Dan bukan hanya tinggal, dia bekerja bagi Jitro sebagai seorang gembala. Dan bukan hanya itu, akhirnya dia menikahi anak Jitro. Disinilah Musa hidup, yang tadinya seorang pangeran menjadi seorang gembala. Kembali ke Mesir, apa yang terjadi di Mesir? Ternyata Firaun sudah meninggal. Firaun yang lama. Tetapi
anak-anak Tuhan atau orang Yahudi masih menjadi budak. Mereka selalu diperlakukan dengan tidak baik, disuruh kerja paksa, bahkan tidak dapat apa-apa. Mereka bekerja dengan keras sebagai seorang budak. Ingat, bekerja sebagai seorang budak itu sangat menyakitkan. Dijajah oleh bangsa lain itu sangat menyakitkan. Itu sebabnya bangsa Yahudi selalu menggerutu dalam kesusahan mereka. Dan mereka juga berdoa memohon kelepasan. Janji akan penyelamat itu selalu mereka minta kepada Tuhan. Dan permohonan seruan mereka, doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin menjawab doa mereka. Maka Musa yang tadinya telah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang berada di Midian itu, akhirnya Musa ditemui oleh Tuhan. Tuhan memiliki rencana terhadap Musa. Bagaimana Tuhan ingin menolong budak-budak orang Yahudi ini di Mesir agar mereka dibebaskan dari perbudakan. Karena sudah lama Musa berada di Midian, tibalah saatnya Musa harus kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Yahudi atau bangsanya. Di sanalah Musa yang bekerja sudah cukup lama di Midian menjadi seorang gembala. Tetapi ia selalu merasa kehilangan bangsanya sendiri, bangsa Yahudi yang tinggal di Mesir. Walaupun dia jauh, dia selalu teringat-ingat. Kasihan bangsaku. Waktu itu saja saya ingin membelanya. Sekarang saya berada di sini, tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu hari, ada sesuatu hal yang ajaib. Ketika Musa sedang menggembalakan ternaknya. Hari itu dia melihat ada api yang berada di ranting semak-semak. Tapi ketika dia melihat, rupanya ranting atau semak-semak ini tidak terbakar pada waktu dia menyelidikinya. Pada saat Musa mendekat, terdengarlah suara. Itulah suara Allah memanggil Musa di tengah-tengah semak berapi itu. Apa kata Tuhan? Jangan terlalu dekat. Lepaskan alas kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah suci. Mengapa itu adalah tanah suci? Karena Allah hadir di situ. Akhirnya Allah berkata kepada Musa, "Aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa bangsaku keluar dari Mesir." Allah berseru kepada Musa, tetapi Musa takut untuk pergi ke Mesir karena selama ini dia sudah lebih banyak bersama kambing dan domba, menjadi seorang gembala. Dia merasa bukan lagi seorang yang gagah berani. Sekarang dia menjadi seorang yang rendah hati karena sudah cukup lama dia berada di Midian untuk menjadi seorang gembala ternak. Tapi Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan kuasa melalui engkau." "Musa, apa yang ada di tanganmu?" "Tongkat," katanya. "Lemparkan tongkat itu." Ketika Musa melemparkan tongkatnya, berubahlah tongkatnya menjadi ular. Musa kaget dan dia takut. Tetapi Tuhan mengatakan, "Tangkap ekor ular itu." Wah, kali ini Tuhan menyuruh menangkap ular, bukan menangkap kepalanya supaya jangan bisa menggigit. Biasanya kalau pawang menangkap itu dengan hati-hati kepalanya. Tapi ini adalah ekornya. Kalau kita menangkap ular, pegang ekor, nanti kepalanya mematu.
Tapi kali ini dia harus percaya kepada Tuhan Allah. Dia pegang ekornya. Apa yang terjadi? Ular itu kembali menjadi tongkat. Kemudian kembali Musa masih ragu-ragu. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan memberikan engkau tanda lagi. Sekarang taruhlah tanganmu, masukkan ke dalam bajumu di dadamu." Ia memerintahkan Musa melakukannya. Dan Musa memasukkan tangannya ke dalam dadanya. Dan ketika dia keluarkan, apa yang terjadi? Ternyata tangannya menjadi tangan yang kena kusta. Dia takut, kaget. Kenapa? Karena penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan. Tetapi Tuhan berkata, "Musa, masukkan lagi tanganmu." Akhirnya Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika dia tarik kembali, tangannya sudah sembuh. Dia senang kembali karena tangannya sudah sembuh. Tetapi Musa masih merasa belum percaya diri. Dia belum setuju akan perintah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Mesir. Apa katanya? "Saya tidak pandai berbicara," kata Musa kepada Allah. Allah jadi marah. Itu sebabnya Allah mengatakan, "Saya akan menggunakan Harun saudaramu untuk berbicara apa saja yang kau katakan." Inilah kata firman Tuhan. Itu sebabnya pada saat itu Musa tidak berani lagi menolak perintah Tuhan. Nah, tidak boleh menolak perintah Tuhan. Jangan kita membuat banyak alasan. Alasan, saya kurang pintar, saya tidak bisa, saya begini. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Karena Tuhan akan menolong kita. Akhirnya Musa kembali ke Jitro. Dan dia membereskan barang-barangnya untuk berangkat ke Mesir. Akhirnya Allah juga menuntun Harun, saudara Musa, untuk menemuinya di pegunungan. Dan Musa menceritakan semua rencana Allah tentang bagaimana membebaskan bangsa Yahudi dari bangsa Mesir kepada Harun. Dia ceritakan itu semua. Dan Harun mau bekerja sama, mau mendampingi Musa untuk boleh membebaskan bangsa Israel. Bersama-sama mereka membawa kabar itu kepada pemuka-pemuka bangsa Yahudi, tokoh-tokoh bangsa Yahudi, menyatakan bahwa mereka harus keluar dari Mesir. Dan Musa menunjukkan tanda-tanda, menceritakan itu kepada bangsa Yahudi, kepada tua-tua, kepada tokoh-tokoh bangsa Yahudi pada saat itu. Dia katakan, Tuhan akan menolong kita keluar dari bangsa Mesir. Akhirnya mereka bersama-sama menyembah Allah dan mereka ingin keluar dari Mesir. Dengan gagah sekarang Musa dan Harun menghadap Firaun. Karena mereka adalah utusan Tuhan. Dan berkata kepada Firaun, "Allah berkata, bebaskan bangsaku." Kata mereka kepada Firaun, "Izinkan kami untuk keluar dari Mesir, berdoa kepada Allah kami." Ya. Inilah yang dikatakan oleh Musa dan Harun kepada Firaun. Tetapi apakah Firaun mau? Oh, tidak. Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Firaun menjawab, "Ia tidak taat kepada Allah." Siapa Allah itu? Lebih tinggi dewa-dewa kami. Itu sebabnya Firaun menolak perkataan Musa dan Harun. Menolak membebaskan bangsa Israel. Kenapa? Selama ini mereka sudah enak bangsa Mesir.
Mereka dilayani oleh budak-budak bangsa Israel yang bekerja untuk mereka, membangun kota mereka. Bayangkan kalau budak-budak ini pergi, siapa yang akan bekerja membangun kota mereka dan melayani mereka? Itu sebabnya Firaun menolak ini semua. Tetapi Firaun salah. Ini adalah perintah Tuhan. Berarti kalau menolak ini sedang menolak Tuhan. Akhirnya Allah harus menggunakan kekuasaan yang besar untuk mengubah jalan pikir Firaun. Itu sebabnya Tuhan menggunakan begitu banyak mujizat agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari perhambaan atau perbudakan di Mesir. Sungguh luar biasa. Bagaimana cerita ini menyatakan seorang pangeran menjadi gembala. Tetapi cerita ini juga dikatakan seorang gembala menjadi pemimpin bangsa Israel. Menjadi gembala bangsa Israel. Dan ini adalah semua ditunjuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, siapapun kita, kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar Injil, kita harus menurut. Tidak perlu ada alasan. Kalau kita harus membaca Alkitab, baca Alkitab. Kalau kita harus melayani dalam doa, lakukan dalam doa. Kalau kita harus memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Suara saya tidak bagus, saya kurang pintar. Kalau kita yakin, Tuhan akan menolong kita. Sungguh penuh sukacita kita dapat belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 dan 5. Sungguh berbahagia ada banyak pengetahuan yang dipertambahkan kepada kita, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberikan pengertian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.